Ya, silakan dimulai Ustadz. Afwan terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, ini kita langsung mulai aja ya karena sudah telat dari tadi ya. Ayo Ukti Sabrina dibaca silakan. Qala billahi niyatihil qatl Putus-putus suaranya. muwas ya Suaranya putus-putus Ukti Sabrina. ada putus-putus. Halo, Ya, udah kedengeran? iya. Kedengeran dah. Ana ulang Ustaz. Iya, ulang ya. Naam, Ulang. bismillah. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala fayakunu hadha walayadu billahi min niyatihil qatlu wa amaluhu sababu al-muwassilu Al-musilu. al-musilu al-amaluhu sababul musilu lil qatli yakunu ka'annahu qatilun. Walihada qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Wa fi hadzal hadisi dalilun ala annal a'mala binniyati. Ini dalilun sebagai apa ini? Sebentar. Dalilun sebagai mubtada ya Ustaz. Mubtada ya. Khabarnya mana? Khabarnya fa fi hadzal hadisi. Ya, santai. Terus? Wa anna Ya. hadza Hmm. wa anna hadza lamma nawa qatla sahibihi Qatala lamma nawa qatla ya benar qatla sahibihi. sara ka'annahu fa'ilun dzalika. Ay ka'annahu qatilun. Wa bihadza na'riful farqa baina hadzal hadisi wa baina qaulihi subhanahu wa ta'ala afan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam man qutila duna damihi fahuwa syahidun wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahidun wa man qutila duna malihi fahuwa syahidun wa qauluhu fi man ata liya khoda Ya khuda khu. Idoma ya. akhoda ya khudu naam liya khoda malaka in kotal tahu fa Dibalik ini sebentar. Liya khuda. wa qauluhu fi man ata liya khoda malaka in kot in kotal tahu fahuwa finnari wa in kotalaka fa anta syahidun Ya. wa zalika annal insana alladhi yudafi'u an malihi wa ahlihi wa nafsihi wa irdihi innama dafa'a rajulan mu'tadiyan sa'ilan Iya. la yandafi'u illa bil qatli fahuna idza qutilas sa'ilu kana finnari. Iya terus. Wa in kutilal mudafi'u kana syahida fil jannati. Wa hadha huwal farqu bainahima. Bainahuma.
bainahuma. Fahadha huwal farqu bainahuma. Wa bihadha ulima anna man qatala akhahu maridan liqatlihi. Muridan. Isim fa'il dari aroda yuridu. Kalau muridan yang menginginkan. Isim fa'il. Naam, Ustaz. Wa bihadha ulima anna man qatala akhahu muridan liqatlihi fa innahu finnari. Wa man qatalahu akhuhu wa huwa yuridu qatla akhihi. Lakin ajaza. Iya. Fal maqtulu aidan finnari. Al-qatilu wal maqtulu finnari. Iya. Naam. Bisa diartikan dulu? Naam. Syarih rahimallahu berkata, dan seseorang ini fayakunu hadza, dan ini karena inilah gitu, apa gimana Ustaz? Seseorang ini dan seseorang ini fayakunu hadza, maka jadilah ini, orang ini maksudnya, waliyadzubillah, maka orang ini waliyadzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah, biniyatihil qatlu, dengan niatnya membunuh. Enggak, Untuk membunuh. Dengan niatnya pembunuhan ya. Oh. Dengan niatnya pembunuhan dan perbuatannya itu beralasan. Ini as-sabab sebagai apa ini as-sabab? As-sabab wa amaluhu. Enggak, Seperti sebagai apa? wa amal. Khabar bukan ya? Bukan, ini sebagai Khabar mubtada. Bukan mubtada, ini na'at ya. Wa amaluhu as-sababu, dan amalannya. Iya, dan amalannya. Nah, Ustaz. Oh, benar khabar ya. Afan, benar khabar. Wa amaluhu as-sababul musilu qatli yakunu ka'annahu qatilun. Sebagian benar. Dan amalannya dia, perbuatannya dia yang menyebabkan ataupun menjadi sebab yang menghantarkan kepada pembunuhan, maka jadilah seakan-akan yaitu pembunuhnya. Lanjut, Ustaz. Iya. Dan karena inilah dikatakan dikatakan karena sebentar, ini kayaknya khabar ini. Fayakunu hadza wa jalan ini sebab sebagai khobar ini Afan ya, kayaknya khobar ini. Dan amalannya adalah sebab yang menghantarkan kepada pembunuhan. Nah, Ustaz. Yakunu ka'annahu, maka menjadilah sebabnya itu, amalannya itu sebab yang menghantarkan pembunuhan. Ala apa ini? Hana ragu, bentar ya, anak pikir Fayakunu hadza wa jalan wa amaluhu as-sababul musilu al-fathu yakunu ka'annahu. Ini sebagai naat ini ya, apa sebagai naat ya. Wa amaluhu as-sababul musilu, dan amalannya, perbuatannya dia yang menyebabkan, yang menghantarkan kepada pembunuhan, menjadi seakan-akan dia itu sebagai pembunuhnya. Karena inilah Nabi mengatakan, karena sungguhnya dia semangat untuk membunuh saudaranya. Ya, teruskan ya, sebenarnya fabihada. Nah, dan di dalam hadis ini terdapat dalil atas bahwasanya semua amalan itu tergantung niat. Dan bahwasanya tatkala seseorang meniatkan untuk membunuh saudaranya,
Maka dan bahwasanya orang ini ini itu maksudnya orang yang disebutkan ini, tatkala dia meniatkan membunuh saudaranya, terus seorang menjadilah seakan-akan dia adalah pelaku dari pelaku pembunuhan tersebut. ya. Yakni seolah-olah dia adalah pembunuhnya. Iya. Dan dengan inilah kita mengetahui perbedaan antara hadis ini dan perkataannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang terbunuh untuk melindungi darahnya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh untuk melindungi keluarganya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh untuk melindungi hartanya, maka dia syahid. Dan perkataannya untuk seseorang yang datang untuk mengambil hartamu, dan perkataannya kepada seseorang yang datang untuk Fiman pada orang yang datang kepada kamu untuk mengambil harta kamu. Perkataannya pada seseorang yang datang untuk mengambil harta kamu. Apabila engkau membunuhnya, maka dia di neraka. Dan apabila engkau terbunuh, dia membunuhmu, maka engkau syahid. Iya. Dan karena itu bisa dibalik gaknya? Hah? Annal insana wadzalika dan karena itulah bahwasanya seseorang yang demikian itu bahwasanya seorang insan itu membela hartanya. Seorang insan yang membela hartanya. Nah, seorang insan yang membela hartanya dan membela keluarganya, jiwanya atau kehormatannya, sesungguhnya dia membela diri dari lelaki yang penyerang. Melampaui batas ya, mu'tadiyan melampaui batas atau golim. Melampaui batas dan seorang penyerang ya, soilan. Ya, orang yang merampas harta kita, perampok atau orang yang mau menyerang kita. Dia membela dirinya dari seseorang yang melampaui batas dan yang ingin merampas. Dan tidak dapat dibela kecuali dengan membunuh. Iya. Terus? Dan disinilah ketika penyerang atau perampas itu terbunuh, maka dia di neraka. Dan jika pembela itu terbunuh, maka dia syahid di surga. Iya. Dan inilah perbedaan di antara keduanya. Iya, terus? Dan dengan ini diketahui bahwasanya seseorang yang membunuh saudaranya, yang ingin membunuh saudaranya, maka sesungguhnya dia di neraka. Iya, terus? Dan seseorang yang terbunuh, waman qatalahu akhuhu, dan seseorang yang saudaranya membunuh dia, yang maksudnya yang saudaranya itu membunuhnya, wa huwa yuridu qatla akhi, yang karena dia ingin membunuh saudaranya tersebut, akan tetapi gagal. Lemah, dia nggak mampu, ya gagal lah ya, gagal atau nggak mampu karena kedahuluan ya. Terus? Maka yang terbunuh itu juga berada di neraka, juga masuk neraka.
Iya, jadi di sini untuk paragraf ini perhatikan perbedaan antara dua orang yang saling serang, yang satunya karena membela harta, yang satunya karena ingin merampok hartanya atau ingin ingin merusak kehormatannya atau ingin menumpahkan darahnya. Maka yang seperti ini kasusnya, yang membunuh, kalau misalnya si A yang membunuh ini orang yang ingin dirampok atau ingin dibunuh, ingin dilukai, ingin dirusak kehormatannya, misal si A namanya, maka si A ini ketika dia membunuh, dia nggak masalah, yang dibunuh itu perampoknya masuk neraka. Berbeda dengan kedua orang yang saling serang, tapi keduanya punya niatan saling membunuh. Maka ini yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama masuk neraka. Nah, di sini perbedaannya. Perbedaannya apa? Cuma niat toh, cuma karena niat. Jadi perhatikan, kamu membunuh orang itu karena ingin membela harta kamu, ini nggak masalah, ya. Walaupun nanti dia di neraka. Ya, tapi kalau kita membunuh karena ingin membunuh orang tersebut, maka walaupun kita mati, ya kita juga masuk neraka. Karena kita punya niatan untuk membunuh dia, cuma kita didahului oleh dia, oleh lawan kita, sehingga lawan kita bisa membunuh kita duluan. Nah, ini kalau niatnya ingin saling membunuh, maka ini dua-duanya masuk neraka. Tapi kalau yang satu niatnya ingin membela diri, ingin membela hartanya, ini kalau dia terbunuh atau kalau dia membunuh, dia nggak masuk neraka. Ini insya Allah ada ya perbedaannya. Jadi ketika ada dua orang saling serang, saling bunuh, kamu lihat kasusnya, permasalahannya apa? Kalau perbedaannya itu, karena niatnya itu ingin membela diri, maka nggak masalah ini, dia nggak masuk neraka. Tapi kalau memang ingin membunuh, niat ingin membunuh, mungkin karena dendam, karena benci, ini dia baik terbunuh ataupun membunuh, dia tetap masuk neraka. Paham di sini? Insya Allah paham Ustaz. Berikutnya ya, tadi yang iskal sebelumnya itu masalah. Coba dibalik dulu, Adelin. Bisa nggak Adelin sebentar dibaliknya? Masalah amaluhu as-sababul musilu. Yang di halaman sebelumnya. Di halaman sebelumnya. Nah, wa amaluhu, sebentar ya. Walakin tafawwaqa alaihi al-akharu faqatalahu. Fayakunu hadha wal ilmu bin niyyati. Suaranya kecil Ustaz, afwan. Ini Afan, ini wawunya waw atof kepada niatnya ya, bentar. Dibesarkan dikit tadi sebentar ini ya, teksnya. Maka orang ini ya fayakunu hadha bi niyatihil qatl wa amalihi asababil musili bil qatli yakunu ka'annahu qatilun. Maka orang ini kita berlindung pada Allah dengan niatnya pembunuhan wa amalihi asababi al musil, dengan amalannya yang menjadi sebab menghantarkan kepada pembunuhan, maka yakunu ini menjadi khobar dari yakunu yang pertama. Fayakunu hadza ini isim yakunu, khobarnya ini bentuknya jumlah fi'liyah yakunu juga. Yakunu ka'annahu qatilun. Fayakunu hadza berarti dengan niatnya. Biniyatihi al-qatlu. Ini al-qatlu sebagai apa ini? Biniyatihi, dengan niatnya al-qatlu wa amalihi as-sababi. Biniyatihi al-qatlu wa amalihi as-sababul musilu. Kalau alam ini anak al-qatlu, anak nggak paham ya. Biniyatihi al-qatlu. Nanti coba anda cari. Ini fayakunu hadza wal yadu biniyatihi al-qatlu. Ya, nanti anda coba anda cari ya. Ini anak iskal di sini ya. Dan juga wa amalihi as-sababil musili. Ini anak iskal. Kita lewatkan dulu ini, lewatkan. Nanti insya Allah anda cari ini. Bagi apa ini? Atau barangkali ada yang tahu siapa ini? Ummu Khawla atau Ummu Nilma atau Bu Weni atau Ummu Ibrahim?
Ibu Nilma, tahu Ibu Nilma? Ibu Nilma? Lagi mencoba memahami Ustadz. Iya, ini kok kayaknya agak iskal. Atau kita lewatkan dulu biar nggak kelamaan ya. Nanti coba kita tanya sama yang lebih tahu. Soalnya kayaknya agak gimana ya, agak mengartikannya agak repot. Fayakun biniyatihi al-qatlu. Nanti coba anda tanyakan sama yang tahu ya. Ini anak iskal juga. Dilanjutkan sama yang berikutnya. Suara Ustadz kecil ya, ibu-ibu? Masa sih? Mungkin kejauhan kali. Jelas. Jelas. Baik, diteruskan. Ayo, siapa ini yang kedua? Mira. Mira ya? Ya, Ustaz. Iya, dibaca. Bismillah. Wa fi hadzal hadithi dalilun ala idhamil qatli wa annahu min asbabi dukhulin nari wal iyadu billah. Wa fihi dalilun ala anna sahabata radhiyallahu anhum kanu yuriduna ala rasuli sallallahu alaihi wasallam asyubha Asyubah. yujibu anha. Ya, Walihada ini bentar. Syubah ini mufrad atau jama ini? asyubha. Jamak Ustaz. Jama. Mufradnya apa? Belum tahu Ustaz. Subhat. Syubhat mufrad syubhat. Kita sering kata dengar syubhat ya. Syubhat itu mufrad, namanya syubaha atau syubuhat ya. Syubuhat panjang. Ada berapa ya jamanya? 2 kalau nggak salah 3. Syubuhat dan juga syubahat itu panjang ya. Oh, nah, Ustaz. Ya. Terus walihada Hada la nujidu syai'an minal kitabi was sunnati walihada lah. najidu. Iya. Dari kata apa ini? Nah, Ustaz? Dari kata apa ini? Wajada. Wajada yajidu. Kalau terus najidu syai'an. La najidu syai'an minal kitabi was sunnati fihi syubhatun illa wa qad wajada halluha. Syubhatun hakikiyatun. Oh, syubhatun. Oh, nah, astagfirullah. Iya, kan. Lupa ada tulis. Iya. Ada terus Ustaz. Iya, nanti insya Allah kalau kita sudah sambung nggak ditulis lagi ya. Ustaz. Iya. Syubhatun hakikiyatun illa wa qad wajada halluha. Wujida. Waqad wujida. Wa qad wujida halluha. Imma ayyakuna halluha binafsil kitabi was sunnati min ghairi iradi su'alin. Wa imma ayyakunu Wa imma yakuna yakuna atau yakunu? yakuna Ya kalau daan ingat-ingat ya an kalau masuk ke mudhari mansub ya. Ya, imma yakuna. yakuna bi iradi su'alin yujabu anhu. Iya. Wa min dzalika aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama akhbar Ini nggak kelihatan bisa di ini apa teksnya bisa di lama akhbaro. Lama akhbaro bi anna ad-dajjala yamkusu fil ardi arba'ina yawman. Al-yawmu awwalu fasanatin wasani fasyahrin wasalisu fal-usbu'in wal baqiyatul ayyami ka ayyamina. Sa'alahu as-sahabatu faqalu ya Rasulullah hadha yawmul ladzi Langin ya Rasulullah la
Rasulah atau Rasulu? Rasulullah Ustaz. Rasulah. Kenapa Rasulah nggak Rasulu? Karena idofa disandarkan. Ya, karena kalau mudhof ilaih dia mansub ya. Ustaz. Ya Rasulah. Ya Rasulullah, hadal Hmm. yaumul kasanatin hal Hadzal yaumul ladzi kasanatin hal takfina ya. fihi salatu yaumin wahidin. Iya. Terus? Qala la uqaduru. La. Berhenti ya. Kalau ada la, berhenti. Jangan disambung. Nanti maknanya takut beda ya. La. Berhenti, baru ukduru. Uqduru. Qala la uqduru lahu qadarahu. Fafi hada abyanu dalilun ala annahu la yujadu. Walillahil hamdu. Fil kitabi was sunnati syai'un mustabahu laisa lahu hallun. Lakinil Bentar, ladzi syai'un. Syai'un sebagai apa ini? Kenapa dibaca syai'un? mubtada Ustaz. Enggak, mubtada enggak di situ. Anahu la yujad. Itu ya, la yujadu. Tidak didapatkan ya. Dalam Al-Quran maupun Sunnah sesuatu yang tersamarkan. Syai'un kedudukan sebagai apa Ustaz? Naibul fa'il dari la yujad. Iya kan, la yujad itu kan majhul ya kan, fi'il majhul. Betul naibul fa'il kan? Oh iya, Ustaz. Nah, terus? Lakinil ladzi yujadu qasurun fil afhami ta'jizu an ma'rifatil halli. Iya. Au yaksul insana fala yaqlu Insanu. sebagai fa'il Ustaz. Iya, yaksil insanu. Au yaksul insanu fala yatlubu wala yata'ammalu wala yuraji'u fayastabihi alaihi al-amru. Fayashtabihu. Ishtabaha yashtabihu. Ifta'ala yatta'ilu. Fayastabihu alaihi al-amru. Amma Iya. ammal waqi'u falaysa fil Qur'ani wa sunnati walillahil hamdu. Syai'un mustabahun illa wujida halluhu fil kitabi aw sunnati. Imma ibtida'an wa imma Ibtida'an. Coba ditasrif. Ibtada'a. ibtida'an. Imma ibtida'an wa imma jawab an su'alin yaqa'u minas sahabati radhiyallahu anhum wallahu muwafiq. Ya, alhamdulillah ya, hadis 9 selesai. Perhatikan dulu ya. Dan dalam hadis ini bukti betapa kejamnya pembunuhan itu. Besarnya masalah membunuh ya. Idham itu besar, agung. Besarnya masalah pembunuhan. Kenapa? Bukti betapa besarnya masalah pembunuhan. Dan sungguh ini menjadi penyebab dan bahwasannya dia atas pembunuhan bahwasannya ini menjadi penyebab masuk ke dalam neraka. Iya, pembunuhan tersebut termasuk ya, sebab-sebab masuknya seorang ke neraka. Waliyadzubillah. Kita memohon kepada Allah. Dan di dalam hadis ini dalil bahwa para sahabat
Dahulu mereka datang kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang serupa. Enggak. Jadi mereka mendatangkan syubhat, ya, sesuatu yang tersamarkan kepada mereka kepada Rasulullah SAW. Fayujibu anha, lalu pun Rasul menjawab ya pertanyaan yang samar tersebut. Yang syubhat itu, asli kata syubhat itu kan menyerupai. Jadi perkara yang batil menyerupai kebenaran. Ini secara istilah ya, syubhat itu perkaranya batil tapi menyerupai kebenaran, dikatakan syubhat, makanya perkara yang samar. Dan ya, kanu mereka para sahabat mendatangkan kepada Rasul asyubaha, perkara-perkara yang tersamarkan pada mereka. Lalu Rasul pun menjawab pertanyaan mereka tersebut. Iya. Maka beliau menjawab pertanyaan yang samar dari para Oke, sahabatnya. sebentar. Ini diambil dari mana ini? Dari sabda Nabi yang mana ini? Mereka para sahabat mendatangkan perkara yang samar bagi mereka, lalu Rasul pun menjawab. Diambil dari petikan hadis yang mana ini? Apa Ustaz, Anda kurang tahu? Yang lainnya coba beristinbat hukum. Ummu Khala. Ibu Nilma. Ummu Urwah. Mbak Novika. Belum tahu, Ustaz. Adelin, Ibu Adelin. Apa Ustaz, lagi ada tamu? Oh, lagi ada tamu. Apa nih ya? Ibu Lesmawati, diambil dari mana ini? Mereka para sahabat mendatangkan perkara yang terlihat samar bagi mereka. Kemudian Rasul pun menjelaskan, menjawab pertanyaan tersebut. Diambil dari mana ini? Diambil dari petikan hadis yang mana? Yang dua orang saling membunuh itu. Ketika seorang sahabat itu, dia bingung kenapa yang maktul, yang dibunuh juga masuk neraka. Ini kan rancu terhadap sahabat. Kenapa kok yang dibunuh juga masuk neraka? Karena mereka para sahabat mendatangkan perkara yang samar pada Rasul untuk akhirnya Rasul bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi ini diambil ya. Jadi ini dalil bahwasanya para sahabat mereka mendatangkan kepada Rasul perkara-perkara yang samar bagi mereka, lalu Rasul pun menjawab pertanyaan tersebut. Ini diambil dari tentang pertanyaan sahabat, kenapa yang maktul, yang dibunuh juga masuk neraka. Paham ini Ukti Mira? Nah, Ustaz, insya Allah. Iya, terus? Oleh karena ini, tidak kami temukan satupun dari Al-Quran dan Sunnah yang ada keraguan di dalamnya. Kecuali telah ditemukan penyelesaiannya atau dapat bicara langsung dengan Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi penyelesaiannya itu dengan Al-Quran ataupun Sunnah. Tanpa menyertakan pertanyaan atau dengan menyertakan pertanyaan yang ada dan dijawab olehnya. Itu Ustaz. Iya, jadi bisa jadi subhat itu langsung dijawab oleh Al-Quran dan hadis, ada dalam Al-Quran dan hadis tanpa disertai pertanyaan. Jadi penjelasan gini, terus sudah ada jawabannya. Bisa juga jadi penyelesaiannya itu disertai dengan pertanyaan dulu, baru dijawab dengan penyelesaian. Jadi sesuatu yang subhat itu bisa jadi dijelaskan secara langsung tanpa disertai pertanyaan. Ya, bisa jadi juga disertai pertanyaan dulu baru dijawab. Ya, teruskan wa min dzalika aidon. Dan dari itu juga bahwasannya Rasulullah SAW tak kalah mengabarkan bahwa Dajjal akan tinggi. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan sisanya seperti hari biasa. Iya. Para sahabat bertanya kepada beliau, mereka berkata,
Wahai Rasulullah SAW, pada hari ini yang bagikan setahun, apakah cukup bagi kami sholat satu hari? Iya. Beliau menjawab, tidak. Kalian dapat memperkirakan jumlahnya. Iya, kira-kiralah ukurannya gitu, maksudnya ukuran sholat tersebut. Eh, maka Nah, ini adalah dalil yang paling jelas bahwa dia tidak ada. Milik Allah bahwasanya segala puji. tidak didapatkan Oh, tidak didapatkan. Tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan hadis sesuatu yang diragukan, tidak ada solusinya. Penyelesaian mustasabah yang tersamarkan, sesuatu yang tersamarkan, yang nggak jelas, melainkan tidak ada penyelesaiannya, tidak ada solusinya. Ya, alhamdulillah ya, tidak ada dalam Al-Quran maupun lanjut, Ustaz. Apa Ustaz, suaranya kecil? Al-Quran kecil ya. Jadi tidak didapatkan dalam Al-Quran maupun hadis sesuatu yang tersamarkan yang tidak memiliki solusi. Maksudnya gimana? Pasti ada solusinya. Sesuatu yang tersamarkan pasti ada solusinya. Alhamdulillah ya. Lakinnil ladzi, tapi yang didapatkan namun yang didapatkan namun yang ada tersamarkan di dalam kami yang kurangnya pemahaman. kurangnya pemahaman. Akan tapi yang didapatkan yang ada adalah kurangnya pemahaman itu manusia ini, kurangnya pemahaman, kemudian dan juga lemah, nggak mampu untuk mencari ataupun mengetahui solusinya, penyelesaiannya. Atau yukasirul insan, seorang insan ini ya menggampangkan, meremehkan, fala yatlubu, dia tidak mencari, wala yata'ammalu, tidak juga mencermati, wala yuroji, dan juga tidak mau murojaah, ya. Maka tersamarkanlah bagi dia suatu perkara. Jadi ringkasnya, di dalam Al-Quran dan hadis ya, tidak ada perkara yang samar, melainkan pasti ada solusinya. Terus gimana kok ternyata ini samar? Nah, itu yang disalahkan jangan Al-Quran dan hadisnya, tapi apa? Kusurnya fil afham. Kurangnya pemahaman kita, pendeknya pemahaman kita, dan juga nggak mampunya kita mencari penyelesaian. Ya. Makanya kita senantiasa butuh para ulama yang mereka itu sudah paknya dalam agama ini. Baik. Yang sini paham, Ukti Mira? Kalau Ustaz. Dikit lagi dia teruskan, amal waqi, adapun pada faktanya. Adapun kenyataannya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis milik Allah segala pujian sesuatu yang meragukan kecuali ada solusinya di dalam Al-Quran dan hadis atau hadis. Ya, tidak ada sesuatu yang tersamarkan, melainkan pasti ada solusinya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis ya. Ya, imma ibtidaan. Entah permulaan atau bisa jadi. Ya, bisa jadi itu langsung dijelaskan dalam permulaan tanpa disertai pertanyaan-pertanyaan dulu. Bisa jadi itu sebuah jawaban, penyelesaian itu sebuah jawaban dari pertanyaan yang terjadi dari para sahabat, yang jatuh pada sahabat. Ya, seperti tadi itu, ketika para sahabat merasa rancu, merasa tersamarkan sholat yang dalam satu hari seperti 1 tahun itu, apakah cukup bagi kami sholat 1 hari? Nah, itu kan rancu. Maka ini namanya apa? Penyelesaian setelah adanya pertanyaan. Ya. Nah, kadang-kadang ibtidaan, ada soal, ada kerancauan, langsung diselesaikan dengan firman Allah ataupun dengan ayat Allah. Baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, ketika ada iskal, ada kerancauan, langsung dijawab oleh Al-Quran sendiri ataupun oleh hadisnya sendiri. Itu maksud dari ibtidaan, tanpa disertai pertanyaan dahulu.
Baik, mafhum sini Ukhti Mira ya. Insya Allah Ustaz. Oke. Anti ini masih saudaranya Ummu Urwah kah? Suaranya mirip sekali. Keluarga Ustaz. Hah? Ada hubungan keluarga. Nggak ada hubungan keluarga? Ada hubungan keluarga. Hah? Ada hubungan keluarga Ustaz. Oh, anaknya kah? Bukan. Ya. Mirip suaranya dengan Ummu Urwah ya. Nah, Ustaz. Terus yang nomor hadis ke-10 berikutnya ini siapa yang baca? Bu ini ya. Bu ini atau siapa ini? Naam. Anak Iya. Ya, Bu ini. mudah-mudahan nggak berisik ada di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Al-Hadithul Ashir, hadis Ya. yang ke-10. Al-Hadithul Ashir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa isrina darajatan. Wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma atal masjida la yanhazuhu illa sholatu la yuridu illa sholata falam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjidah fa idza dakhalal masjidah kana fi sholati ma kanati sholatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yuhdith fihi muttafaqun alaihi wa hadza lafdu muslimin wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yanhazuhu huwa bi fathil ya'i wal ha'i wa bizai ay yukhrijuhu wa yunhiduhu asyarhu idza shallal insanu fil masjidi ma'al jama'ati kanat hadhihi sholatu afdalu minas sholati fi baitihi aw fi suqihi sab'an wa ishrina marratan li'anna sholata ma'al jama'ati qiyamun bima aujaballahu min sholatil jama'ati fa innal qawlar rajiha min aqwali ahlil ilmi anna sholatal jama'ati fardu ainin wa annahu yajibu 'alal insani an yusalliya ma'al jama'ati fil masjidi li ahaditsa ini Ustaz. Hadisnya atau hadisa? Mamnu minas sarf bukan ini ya. Iya, Mamnu Nasrfi ini. Ragu berarti li Mamnu ahaditsa. Li ahaditsa uridat fi dzalika wa lima asyarallahu ilaihi subhanahu wa ta'ala fi kitabihi hina qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak al-ayah as-suratun nisa Al-ayatu al-ayatu oh al-ayata. Jadi kalau ada seperti ini al-ayata atau al-haditha itu dia sebagai maf'ul dari fi'il yang dibuang. Akmil, takdirnya itu akmil. Akmil al-ayata, akmil al-ahaditha, gitu ya. Nah. As-suratun nisa
Athani ba'da mi'ah. Udah Ustaz. Ayat tersan ya, Mbak Damiah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Solat seseorang dengan berjamaah Iya. itu menambah menambah pahalanya gitu Ustaz. Iya, melebihi sholatnya, melebihi, ya bisa Sholat melebihi sholatnya di rumahnya dan sholatnya di pasarnya. 27 derajat. Bid'an itu. Kemudian yang sebentar, kata bid'an di sini. Bid'an itu, perhatikan, bilangan antara 3 sampai 9. Bid'an itu bilangan antara 3 sampai 9. Jadi bisa 23, berarti 24 sampai 29 ya. Ya, seperti kan al-imanu bid'un wa situna syu'batan. Al-imanu bid'un wa sab'una, dalam riwayat yang lain sab'una syu'batan gitu kan. Jadi bid'un ini bilangan antara 3 sampai 9 ya. Berarti nerjemahnya antara 23 sampai 29 derajat gitu Ustaz. Nah, gitu ya. Yang demikian itu karena jika salah seorang di antara mereka telah berwudu untuk menyempurnakan wudunya, kemudian salah seorang di antara mereka jika berwudu, maka lalu dia membaguskan wudunya, berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian datang ke masjid, mendatangi masjid dan tidak ada yang membuat ia beranjak dari rumah kecuali untuk sholat. Iya, jadi nggak ada yang bisa mengeluarkan dia dari rumah, tidak mengeluarkan dia dari rumah kecuali perkara sholat ya. Atau tidak membangkitkan dia dari rumah kecuali perkara sholat, terus? Ya, tidak ada keinginan lain, tidak ada keinginan kecuali sholat. Iya, dia tidak menginginkan kecuali sholat, terus? Maka tidaklah ia melangkahkan kakinya selangkah kecuali rufi'alahu, maksudnya Allah akan meninggikan derajatnya gitu Ustaz. Iya, rufi'ah itu diangkat aja langsung pakai sigo maf'ul aja ya, diangkat. Kecuali diangkat baginya itu derajatnya. Derajatnya biha dengan langkah tersebut derajatnya. Dengan satu langkah tersebut diangkat derajatnya. Ya, terus tersebut dan dihapuskan dengan langkahnya itu baginya kesalahannya. Satu kesalahannya. Sampai hingga ia masuk ke dalam masjid. Masya Allah, tinggal hitung langkahnya berapa ya. Langkahnya itu 100, 1000, diangkat 1000 derajat, 1000 kesalahannya dihilangkan ya. Terus sampai dia masuk ke masjid. Kemudian hingga jika ia memasuki masjid, dia telah masuk masjid. Ia telah masuk masjid, maka ia dianggap sholat, berada dalam keadaan sholat gitu. Ya, maka nanti sholatu. Selama sholat selama sholat yang menahan dirinya. Ya, jadi senantiasa dia dihukumi seperti sholat selama sholat itu menahannya. Dalam artian ketika dia nunggu qomat, kan menahan dari sholat tersebut kan, dari sholat yang mau dia lakukan. Ini dia dihukumi sholat. Jadi ketika dia masuk masjid, dia sholat tahiyatul masjid, kemudian dia menunggu qomat, sambil duduknya dia ini menunggu sholat itu dia dihukumi sholat gitu. Ya, jadi sholat. Dan dia ketika sudah masuk masjid, ini fi sholat. Karena fi sholat dia dihukumi sholat. Maka selama sholat itu menahan dia apa? Belum ditegakkan qomat gitu, masih menahan dia untuk melakukan sholat jamaahnya tersebut.
Nah, Dan dan para para malaikat mendoakan salah seorang di antara kalian selama ya, ia masih berada di tempatnya. Iya, di tempat duduknya yang dia sholat di tempat Di duduknya tersebut. tempat duduknya tempat di mana ia sholat. Iya. Kemudian mereka mendoakan, ya Allah, rahmatilah ia. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, terimalah tobatnya. Iya. Berilah taubat padanya. Selama orang selama orang itu tidak mengganggu orang lain di dalam Diganggu malam yuhdis selama orang itu juga tidak berhadas. Oh iya, berikutnya selama ia tidak berhadas. Kemudian ini adalah lafadz Muslim. Iya. Dan perkataannya Rasulullah SAW, yanhazuhu, yaitu maksudnya fathah gitu, Ustaz. Ini kalau seperti ini kalian perhatikan, ini termasuk faedah besar dalam membaca. Ini namanya mendobit, memastikan harokatnya. Ini kata yanhazu ya. Ini dia dengan memfathah huruf ya, yanhazu, ya-nya di fathah. Kemudian walha-nya juga di fathah, yanha gitu ya, yanha, bukan yanhu atau yanhi. Jadi dia ikut wazan fa'ala yaf'alu. Ya, yanhazu. Dan zaidnya ma'ruf ya di doma karena dia marfu ya. Kalau bil mudhari kan marfu ya. Iya. Maknanya mengeluarkannya. Iya, mengeluarkannya dan membuat ia beranjak gitu. Ya, membuat dia berangkat, membuat dia beranjak atau membuat dia bangkit ya. Nah, ini jadi kalau seperti ini enak kan, ada seperti apa istilahnya, pendobitan cara bacanya, pemastian harokat cara bacanya, kemudian juga maknanya. Ini termasuk faedah dari Imam Nawawi rahimahullah ya. Syarahnya, jika seorang insan sholat di masjid dengan berjamaah, sholat ini lebih afdol daripada sholatnya di rumahnya atau di pasarnya 27 derajat. Iya, di sini beliau merojihkan dengan 27 derajat ya. Karena di sana juga ada riwayat yang lain 25 derajat, ada yang 27 derajat ya. Jadi riwayatnya berbeda-beda memang. Di sini beliau membawakan yang riwayatnya 27 derajat. Karena sholat dengan berjamaah kiamun tegak gitu ya, Ustaz. Tegak dengan sesuatu gimana? Menegakkan apa yang Allah wajibkan. Kiamun itu penegakan, maksudnya menegakkan. Pelaksanaan, penegakan lah enaknya. Penegakan apa yang Allah wajibkan berupa sholat berjamaah. Iya, karena di sini sholat jamaah yang roji itu hukumnya wajib ya bagi laki-laki ya. Nah, sebenarnya disebutkan di bawahnya fa'innal qaula roji. Maka sesungguhnya pendapat yang roji dari kuat. Kenapa, Ustaz? Kalau roji kuat ya. Kalau lawannya apa lawannya? Lemah. Iya, apa itu bahasa Arabnya? Dhaif. Marjuh. Jadi roji, marjuh ya. Marjuh. Jadi ingat, jadi kalau ada pendapat yang roji itu pendapat yang kuat, wal qaulul marjuh pendapat yang lemah gitu ya. Ini istilah para ulama fikih ya. Jadi ada rojih, ada marjuh, ada qawiyun, ada dhaifun ya. Terus kan ya. Maka sesungguhnya pendapat yang rojih dari pendapat para ulama bahwasanya sholat berjamaah adalah fardu ain. Dan bahwasanya wajib atas seorang insan untuk sholat berjamaah di masjid. Iya. Kemudian li ahadis itu maksudnya
Karena hadis-hadis Oh, karena hadis-hadis yang karena datang, yang telah disebutkan gitu. yang datang, warodat, datang. Karena ada hadis-hadis yang datang berkaitan dengan masalah itu, masalah kewajiban sholat jamaah. Karena ada hadis-hadis yang yang datang. Banyak hadis sekali. Mungkin nanti bisa lihat di internet. Dan Allah mengisyaratkan, Dan juga apa yang Allah isyaratkan. dan apa? Lima ini atau li ahadis 5 ataunya. Walima, dan juga karena sesuatu yang Allah isyaratkan dalam kitabnya. Sesuatu yang Allah sudah mensyaratkannya, gitu ya Ustaz. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya. Hina itu ketika, bukan? Iya, ketika Allah berfirman. Ketika Allah berfirman, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu hendak sholat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka, sekelompok dari mereka sholat bersamamu. Iya, ini ketika lagi perang, ini posisi perang. Ketika engkau berada di tengah mereka, engkau sholat, dan yang sebagian ikut sholat, sebagiannya faltakum ta'ifatun, sebagian itu tegak untuk menjaga di belakang. Kan sholat ketika dalam keadaan perang kan seperti itu ya. Jadi dibagi dua kelompok, yang satu ikut sholat, yang satu berjaga. Nanti gantian, yang ketika rakaat kedua, yang tadi sholat sama imam mundur berjaga, yang sholat ikut sholat. Suaranya Ustaz. Suaranya ya, Van. Jadi ini berkaitan dengan masalah sholat ketika sedang perang. Nah. Ayat ini kan lagi perang nih. Jadi kalau engkau berada di tengah mereka, engkau menegakkan sholat, maka hendaklah sekelompok dari kalian itu ikut sholat bersama kamu, dan sebagian yang lainnya berjaga di belakang. Faltakum, hendaklah sekelompok dari mereka bangkit untuk sholat bersama kamu. Ini kan hitopnya kepada Nabi Muhammad ya. Cuma di sini maksudnya juga pada umatnya, yaitu ketika seorang imam dalam keadaan perang, dia menegakkan sholat, yang sekelompok itu ikut sholat bersama dia, sekelompok yang lain menjaga di belakang. Maka Allah mewajibkan berjamaah dalam keadaan takut. Iya, ini dalam keadaan perang kan, dalam keadaan takut, dalam perang. Maka jika Allah mewajibkannya dalam keadaan takut, apalagi dalam keadaan aman, itu ya Ustaz? Iya, gitulah. Dalam keadaan takut saja diwajibkan, masih diwajibkan jamaah, apalagi dalam keadaan aman. Min babil aula wa ahra. Maksudnya min babil aula wa uhra itu apa? Ahra itu min babil aula itu lebih lagi ditekankan. Jadi kalau min babil aula lebih, bermakna lebih. Kalau dalam keadaan takut saja Allah mewajibkan sholat jamaah, maka dalam hal aman, dalam keadaan aman ini lebih diwajibkan lagi. Lebih diwajibkan. Nah, Ustaz. Lebih gitu. Min babil aula itu apa kalau bahasa istilahnya kita? Termasuk perkara yang lebih gitu, bisa ditekankan lagi, bisa tergantung konteksnya sih. Kalau ini kan dalam masalah wajibnya sholat jamaah ya, berarti kalau dalam keadaan aman lebih diwajibkan lagi, lebih ditekankan lagi ketika dalam keadaan aman. Ataupun kalau dalam masalah lain misalnya kalau ini aja haram, maka min babil aula hada lebih haram lagi. Kalau ini saja haram, maka ini lebih haram lagi, min babil aula gitu. Jadi tergantung konteksnya. Min babil aula itu lebih, bermakna lebih aja gitu. Nah, Ustaz. Syukran. Sudah sampai sini. Alas, Ustaz. Berikutnya 2 lagi ya. Uktiwati ya? Ya. Ya, Uktiwati. Tsumma dzukira sababu fi dzalika. Zakaro. Sababa. Zakaro. Iya, Nabi menyebutkan sebab
yang demikian itu. Summa dzakara sababa Mm-mm. fi dzalika. Ya, terus di anna rajula. Inna rajula idza tawadda'a fi baitihi Ya, wa asbaghal wudu'a ya, summa kharaja min baitihi ilal masjidi la Mm-mm. yanhazuhu ya, aula aw la yakhrujuhu illa yukhrijuhu. Wati kalau kharaja yakhruju itu lazim, nggak butuh maf'ul bi. Tapi kalau akhraja yukhriju itu mutaadi. Nah di sini ada domir hu. Berarti di sini la yukhrijuhu. Nanti langsung bersambung dengan maf'ul bi ya. Jadi dibacanya la yukhrijuhu. Sebagaimana tadi dobit di atas tadi itu maknanya ay yukhrijuhu ya kan? Wayan atau wayun hiduhu itu ya maknanya. Ini la yukhrijuhu illa sholatu. Oh tadi ini layun Maknanya ilal la yukhrijuhu wayun hizuhu ini maknanya ya. Wayun hizuhu ya. Wayun hiduhu. Au la yukhrijuhu illa sholatu. sholatu Wala yukhrijuhu au la yukhrijuhu ya. yukhrijuhu ila sholatu lam yakhat khatwatan Yakhtu lam yakhtu khatwatan khutwatan illa di doma khanya Ustaz ya khunya di doma khutwatan lam lam yakhtu. kirain ini disukun karena ada huruf lam ini Ustaz. Ini ini mazumnya dengan membuang huruf ilat ya. Yakhtu aslinya kan yakhtu ada huruf ilatnya itu wawunya kemudian dibuang wawunya ya. Oh ya Ustaz. Lam yakhtu khutwatan Terus illa rafa Allahu lahu biha darajatan ya. wa hatta anhu biha khati'atan Ya. sawa'un aqrabu makanihi minal masjidi Aqruba. Hanya itu pertanyaan sama saja apakah qaruba makanuhu tempatnya itu dekat minal masjid am ba'uda ataupun jauh. Ini fi'il ya, fi'il madi. Qaruba dan ba'uda. Sawaun aqruba makanuhu. Ustaz. Kirain isim tafdil. Enggak. Ini pertanyaan. Kalau ada sawaun berarti ada a ya. Sama saja apakah tempat itu dekat atau jauh dari masjid. Sawaun Qaruba. Qaruba ya. Qaruba yaqrubu. Oh di fathah Ustaz. Apanya yang di patah ini? Tunggu dulu Ustaz banyak bicara. Qaruba. Rohnya di doma ya. Aku roba. Qaruba. Qaruba makanuhu. Sawaun aku roba makanuhu minal masjidi am ba'uda. Kullu khutwatan khutwatin. Kalau habis kullu ingetin di majrur ya kullu khutwatin. Kullu syai'in.
kullu baitin, kullu rajulin. Jadi habis kata kullu, setelahnya itu kamu mudhofkan ya, mudhof ilaih ya. Iya, Kullu Ustaz. khutwatin, Kullu khutwatin yahsulu biha faidatani. ya, Al-faidatul ula ya, annallaha yarfa'uhu biha darajatan. dibalik bisa nggak ini Muadilin? Ya, terus. Wal faidatu tsaniyatu annallaha Ya, yahuttu anhu yahuttu anhu biha, biha khati'atan. ya, khati'atan. Wa hadza fadlun azimun. Ya, azimun sebagai apa ini? Naat. Nah, kalau fadlun, Fadlun, tunggu dulu Ustaz. Tadi dan ini sesungguhnya apa? Man'ut Ustaz. iya, manut ini cuma apa sampingan aja dia label sampingan aja. Aslinya apa dia nih? Artinya keutamaan yang agung. Berarti sebagai apa dia? Khobar. Khobar ya. Ya, khobar dari hadza ya. Ya Ustaz. Terus Hatta yadkhulal masjidah fa idza dakhalal masjidah fa shalla ya. ma kutiba lahu summa jalasa yantaziru Ya, yantaziru sholata. yantaziru sholata fa innahu fi sholatin ma intazara Langsung ya. Mangtazara. mangtazara sholata. Iya, terus Wa hadhihi aidan ni'matan azimatan. nah, tadi misalnya wahada fadlun, wahadihi aidon. Kenapa dibaca nikmatan? Ni'matan tunggu dulu. Kalau man'ut ini dia nggak punya kedudukan. Dalam artian tuh mau dia marfu, mansub itu nanti man'ut bisa jadi marfu, bisa jadi mansub, bisa jadi majrur ya. Dia label apa aja kedudukan aslinya apa ini? Dengan berarti posisi apa ini? Khobar ya. Wahadihi ni'matun azimatun aidon. Nah aidon ini kamu buang aja dulu biar nggak bingung ya. Masih sipan aja itu kan ya. Maf'ul mutlak ya. Wahadi aidon ni'matun azimatun. Terus Apa Ustaz? Di doma kan Ustaz? Bukan nikmatan. di doma nikmatun. Nikmatun Wahadi azimatun. nikmatun azimatun aidon. Seperti itu ya kalimatnya. Wahadi Lau aidon. kita muntazoran. Muntadiron. Rafail ya Ustaz. Bukan muntadiron. Muntadiron ini hal. Lau bakita muntaziran lis salati. Madata tawili. Yusuf? Mudatan tawilatan. Mudatan tawilatan. Wa anta jalisun la tusalli ba'da an shalaita. Iya. Tahiyatul masjidi. Wa masya Allah fa innahu yuhassibu laka ajarit salati. Fa innahu yuhsabu laka
ajrus sholat. Yusabu. Dimajulkan ya. Yuhsabu laka. Yusabu laka ajris sholati. Kenapa dia ajri? Ajru sebagai naibul fa'il dari yuhsabu. Dihitung untuk kamu pahala sholat. Apanya yang dihitung? Pahala sholatnya. Baik, sampai sini? Masih ada Ustaz. Ayo diartikan dulu ya. Masih ada lanjutannya Ustaz. Masih Wahuna. ada, teruskan. Ya, teruskan. Wahunaka. Wahunaka aidan syai'an Syai'un. Kalau syai'an nanti ada alifnya belakangnya itu. Di belakangnya hamzah itu. Habis hamzah nanti ada alif. Syai'an. Tapi kalau wahunaka marfu ya. Wahunaka aidan syai'un rabi'ah. rabi'un. Maaf ya. Ya, teruskan. Innal malaikata tusalli alaihi madama fi majlisihi Iya. alladhi shalla fihi. Iya. Taqulu Allahumma salli alaihi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alaihi. Iya. Wa hadha aidan fadlun azimun liman hadara bihadhihi niyati wa bihadhihi af'ala. Yang pertama bihadiniyati di kasroh. Sekarang di af'ala. Gimana ini? Bihadhihin niyati wa bihadhihil Af'ali. Nah gitu. Jadi perhatikan al-af'ali ini kan ma'rifat ya, ada alif lamnya. Jatuh setelah isim isyarah maka dia badal. Perhatikan kata pertama bihadhihi. Nah, hadhihi ini kan fi mahali jarin ya, kan ada huruf jar. Maka yang setelahnya ketika ada isim ma'rifat dengan alif lam dia badal. Maka an-niyati. Paham sini Ukhtiwati? Ustaz. Jadi isim ma'rifat, kamu ingat isim ma'rifat yang ada alif lamnya jatuh setelah isim isyarah ini badal ya. Ini Ustaz bukan jamak taksir kah Ustaz? Ini jamak taksir. Jamak taksir. Oh, kirain kalau ini dia tidak bisa kalau kasrah dengan fathah. Oh, dilihat. Benar, jamak taksir itu kalau tergantung jamak taksir itu ada yang mamnu minas sorfi, ada yang tidak. Oh iya. Kalau dia ikut sigo muntahal jumu, ya berarti dia mamnu minas sorfi. Nah di sini af'alin itu tidak, lebih-lebih ada alif lamnya. Isim mamnu minas sorfi kalau ada alif lamnya dia batal. Jadi kalau di kasroh tetap pakai jer, ya. Oh iya Ustaz. Ingat, jadi mamnu minas sorfi meskipun dia mamnu minas sorfi kalau ada alif lamnya dia batal. Sementara di sini kata af'al ini bukan mamnu minas sorfi. Ah iya Ustaz. Ya. Saya diartikan. Kalau masih ada lagi. Sudah Ustaz mengartikan. Saya diartikan dulu. Kemudian sebab menyebutkan gimana? Kemudian Nabi menyebutkan sebab yang demikian itu ya bahwa seorang pria seorang aja, rojul itu seorang ya, walaupun rojul itu artinya laki-laki tapi di sini seorang ya, bahwa seseorang jika dia berwudu di rumahnya maka dia lalu dia membaguskan wudunya. Oh, bukan menyempurnakan Ustaz. Sama, membaguskan, menyempurnakan juga sama ini ya. Asbago itu artinya itu bersungguh-sungguh.
Maknanya dalam lafaz yang lain fa'ahsanal wudu'a, dia membaguskan wudunya. Karena fa'akmala, dia menyempurnakan wudunya. Dalam artian wudunya itu bagus, sempurna. Ya membaguskanlah wudunya, nggak asal wudu aja gitu ya. Ya terus. Lalu dia membaguskan wudunya itu. Kemudian kharaja. Kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid. Ini layan hazo ini artinya apa, Ustaz? Tidak mengeluarkan dia, tidak membuatnya dia beranjak, ya. Atau tidak mengeluarkan dia dari rumahnya menuju masjid, kecuali untuk sholat. Nah, terus tidaklah dia melangkahkan. Dia tidak akan melangkah. Bukan tidak akan, tidak aja gitu. Dia tidak melangkah. Dia tidak melangkah selangkah pun. Gitu ya, selangkah pun. Kecuali Allah telah meninggikan derajat baginya. Meninggikan derajat. Mengangkat satu derajat baginya dengan langkah tersebut. Satu langkah satu derajat dan menghapus satu kesalahan darinya dengan langkah tersebut. Oke, sampai terus sama saja lebih dekat atau apakah dekat tempatnya? Sama saja apakah dekat atau jauh tempatnya dari masjid. Nah, ya, boleh sama saja mau tempatnya dekat dari masjid mau jauh, tentu saja satu langkah mendapat satu derajat dan dihapuskan satu kesalahan. Kullu khutwatin, setiap langkah akan menghasilkan dua manfaat dari langkah tersebut. Iya, dari langkah tersebut. Manfaat yang pertama, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajatnya dengan langkah tersebut. Iya, ini manfaat yang pertama ya. Allah akan mengangkat derajatnya. Yang kedua? Manfaat yang kedua, sesungguhnya Allah akan menghapuskan dosa atasnya dengan langkah tersebut. Iya, menghapuskan kesalahannya dari langkah tersebut. Dan ini adalah keutamaan yang agung. Perhatikan, sebentar. Ini di sini yang dihapuskan dosa adalah dosa kecil ya, perhatikan. Yang dihapuskan di sini adalah dosa kecil. Adapun dosa besar ini harus dengan taubat. Ya. Jadi kita sering mendapatkan amalan ini mengampuni dosa-dosa ini. Nah, itu kalau seperti itu biasanya itu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil ya. Para ulama menjelaskan yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar ini harus dengan taubat. Ya. Wahada fadlun azimun, dan ini keutamaan yang agung. Iya, karunia, keutamaan yang besar ya. Terus hatta yadkhula, sampai sampai dia akan masuk masjid. Ya, sampai dia masuk masjid ya. Itu langkahnya dia sampai mau masuk masjid. Maka jika dia sudah masuk masjid, lalu dia mendirikan sholat, iya, telah ditulis untuknya, ya sesuai dengan yang ditakdirkan Allah untuk dia mau sholat 2 rakaat atau 4 rakaat yang sesuai dengan yang Allah takdirkan untuk dia. Kemudian dia duduk menunggu untuk sholat. Ya, terus Fa'innahu, maka sesungguhnya dalam sholat dia dihukumi sholat. Fa'innahu fi sholatin, maka sesungguhnya dia dihukumi sholat mang tadoro sholata, selama dia menunggu sholat yang mau ditegakkan tersebut, sholat wajibnya, sholat jamaahnya itu. Wahadhi aidon. Ya, teruskan wahadhi, dan ini juga nikmat atau karunia yang besar.
Terus? Lau bakita. Jika dia tetap tinggal, Kamu, bakita. Kamu tinggal, kamu tetap tinggal. jika kamu tetap tinggal, Muntaziron dalam keadaan menunggu kadang sholat. menunggu sholat pada masa yang lama, pada waktu Iya, yang lama. waktu yang lama. Wa anta jalisun, sementara engkau duduk. Sementara Sementara engkau duduk, la tusolli, kamu tidak sholat. Jadi meskipun kamu cuma duduk, nggak sholat, tapi selama kamu menunggu sholat ditegakkan, kamu dihukumi sholat. Ya, ini masuk keutamaan yang besar juga ya. Badaan sholaita, setelah engkau sholat, setelah engkau sholat tahiyatul masjid, ya kan? Dan juga wa masya Allah fa innahu, maka akan dihitung untukmu pahala sholat. iya, jadi ini maksudnya gini, kalau kamu datang ke masjid, kamu sholat tahiyatul masjid selesai, terus kamu duduk menunggu sholat. Nah ini menunggunya kamu sholat ini dihukumi sholat. Ya, selama engkau menunggu sholat jamaah tadi ditegakkan. Ya, terus kan? Wa hunaka aidan, dan di sana juga apa ini Ustaz? Ada sesuatu yang keempat, jadi faedah yang keempat maksudnya dari hadis ini. Faedah yang keempat, Bahwasanya bahwa malaikat, ya Ustaz, bahwasannya malaikat mendirikan sholat atasnya. Itu soli, itu di sini malaikat bukan sholat ya, tapi mendoakan ya maknanya. Oh, ya, Karena makna sholat itu diantaranya adalah doa. Makna bahasa, cara bahasa kata sholat yusoli itu berdoa ya. Sungguhnya malaikat berdoa kepada orang tersebut selama berada di majelisnya, di tempat duduknya. Majelis itu tempat duduk ya. Isi makan. Berada di tempat duduknya. Yang alladzi sholat fihi, yang dia sholat fihi, di tempat duduknya tersebut. Taqulu, malaikat mengatakan atau mendoakan, ya Allah, ampunilah untuknya. Allahumma sholli alaih. Oh, yang ini. Ya Allah, berikanlah sholawat atas orang tersebut. Nah ini kalau doa permintaan sholawat dari hamba kepada Allah, ataupun sholawatnya Allah kepada para hamba, itu Allah memuji hamba tersebut di penduduk langit. Ya. Ya Allah, berikanlah sholawat atas dia. Terus Allahumma gfir lahu, ampunilah untuknya. Ampunilah dia, gitu aja ya. Ampunilah dia, rahmatilah dia. Dan tub alaihi, berikanlah taubat, ampunan untuknya. Oke, terimalah taubatnya. Bukan begitu ya? Tub alaihi, ya, berikanlah taubat kepadanya, berikanlah ampunan untuknya. Wahada aidon, dan ini adalah keutamaan yang besar. Untuk liman hadara, untuk siapa niat ini hadir. Untuk siapa saja yang menghadiri. Menghadiri Ustaz. Ayo hadir, untuk siapa saja, untuk yang datang atau hadir dengan niat ini dan dengan amalan-amalan ini, gitu ya. Jadi niatnya itu karena sholat, ya, karena sholat, kemudian dia melakukan amalan-amalan tersebut, dia wudu di rumah, dia membaguskan wudunya, kemudian dia juga selama duduknya tidak mengganggu orang lain dan juga tidak berhadas. Jadi utamanya banyak sekali ini ya. Baik, sampai sini. Satu lagi ya, atau dua lagi nih? Satu lagi ya, Ibu Nirma, atau dua lagi?
Dua lagi Ustadz. Dua lagi. Gimana nih, masih semangat nggak nih Ibu Nilmah? Udah 5 watt Ustadz. Dari bawah. Memutuskan besok aja atau gimana? Ikut keputusan bersama. Coba yang lainnya gimana ini? Biasanya Waktu. sih saya sih dihabisin aja Ustadz. Habisin aja. Yang lainnya? Iya. Oke ya, kita habiskan ya. Ayo Bu Iya. Nilmah. Saya dulu sebentar Ustadz. Hah? Saya dulu. Oh, anti dulu ya? Ya, Iya. ayo. Ya, ayo. Apa anak nggak tahu ya, adilin ya. Ya, Ayo. kamu Ustadz. Bismillah. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala. Wa syahidu min hadal hadisi qawluhu summa kharaja min baitihi ilal masjidi la yukhrijuhu ila salati fa innahu yadullu ala Sambung. Sambung. i'tibaril Ala ibarin niyati. ya ala i'tibarin niyati fi husuli hadal ajril azimi amma law kharaja min baitihi la yuridu salata fa innahu la yaktubu lahu hadal ajra Tabu. La oh tabu. la yuktabu ditulis ya Ustaz. Iya, tidak ditulis bagi dia. La yuktabu lahu hadal ajru berarti ya. Nah, Ada. Ibul Fa'il. Iya. Misla ana yakhruja min baitihi ila dukanihi walamma azanu dhahaba yusalli fa innahu la yahsulu ala hadal ajri li'annal ajra innama yahsulu liman kharaja minal baiti la yakhrujuhu ila salati ya Ustaz ya. La yakhrujuhu atau la yukhrijuhu? La yukhrijuhu. Begitu ya. Illa sholat. Apa Ustaz? Ila sholatu. Oh, ila salatu. Lakinna rubbama lakin rubbama yuktabu lahul ajru min hini ya Ustaz ya. Min hini. Ya, min hini ayang toliko ayan toliko min dukanihi au min makani bai'ihi wa siraihi ila an yasila ilal masjidi. Madama yang tolako min hadal makani wa huwa ala toharoti. Wallahu Taharatin wallahul muwafiq. Taharatin wallahu muwafiqu. Ya. Terus al-hadisu hadiya asyara. Al-hadisu al-hadi asyara. Gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an abil Abbasi Abdillahi bani Abbasin Abbasi bani Abdul Muttalibi radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati wa sayyiati summa bayyana dzalika wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallaha asyra hasanat
Katabahallahu. Oh ya, katabahallahu asyra hasanatin. Ya, Ustaz. Hasanatin, ya. Ila sab'i mi'ati di'fin. Ya. Illa ad'afin katsiratin wa in hamma bisai'atin falam ya'malha kataba Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayi'atan wahidatan. Muttafaqun alaih. Asarhu qauluhu innallaha katabal hasanatin innallaha katabal hasanati wasai'ati kitabatuhu lil hasanati wasai'ati apa ya Mas? Tasmil ya Ustaz ya? Tasmulu. Apa Ustaz? Tasmulu atau tasmalu bisa dibaca. Suaranya nggak ada pun Ustaz. Tasmulu atau tasmalu. Tasmulu ya. Dibaca Apa? tasmulu. Bisa tasmalu atau Ustaz, tasmalu. suaranya kecil kali, Ustaz. Iya nggak ada. Tes ini kencang atau enggak? Sedikit lagi Ustaz. Bisa dibaca tasmulu atau tasmalu. Oh iya. Tasmulu ya anak ya. Tashmulu. Iya. Tashmulu maknayaini. Al-makna al-awalu kitabatu dzalika fil lauhil mahfuzi fa inna Allah ta'ala kataba fil lauhil mahfuzi kullu syai'in kama qala Allahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kulla syai'in ini. Apa Ustaz? Kulla syai'in ya. Kulla syai'in kama qala Allahu. Iya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Suratul Baqarah. Iya, Ustaz? Suratul Qamar. Oh iya, Suratul Qamar. Al-ayah at-tasi'ah wal arba'un. Wa qala ta'ala. Wa qala ta'ala wa kullu saghirin wa kabirin mustatarun. Mustatar ya. Mustatar. Suratul Qamar al-ayah as-saniyah wal khamsun. Ya, terus Allahu subhanahu wa ta'ala katabas sayyiati wal hasanati fil lauhil mahfuzi idza amilaha abadu fa innallaha ta'ala yaktubuha hasiba ya Ustaz. Hasbah sesuai. Hasba ma taqtadihu hikmatuhu wa hasba ma yaqtadihu adluhu wa fadluhu. Ma yaqtadihi. Apa Ustaz? Ma yaqtadihi. Ma yaqtadihi adluhu wa fadluhu. Iya. Sudah sampai situ. Ini ya, diartikan dulu ya. Ya, kutipan dari hadis, gitu ya Ustaz? Syahid inti. Ini. Inti dari hadis ini perkataannya. Itu perkataan kemudian Nabi. Perkataan Nabi ya, ya Ustaz ya? Ya, di sini beliau membawakan lafadz yang lain ya, beda dengan lafadz yang di hadis tadi itu. Tsumma kharaja min baitihi. Kemudian dia keluar dari rumahnya ke masjid, tidak mengeluarkannya kecuali sholat. Iya.
Punya Maka sesungguhnya itu menunjukkan hmm, apa itu? Mempertimbangkan niat. iktibar, Ih, tolak ukur niat oh, tolak ukur niat. dalam Tolak mendapatkan. ukur niat dalam mendapatkan atau menghasilkan pahala yang besar. Ya, jadi niatnya, makanya di sini yang menjadi iktibarnya, tolak ukurnya itu niatnya. Kalau dia keluar ke masjid untuk perkara lain, ya mungkin dagang, jual beli, ini nggak mendapatkan pahala seperti yang disebutkan dalam hadis. Nah, di sini dia mendapatkan pahala seperti yang disebutkan dalam hadis, kecuali dia kalau dia keluarnya itu karena sholat ya. Adapun seandainya dia keluar, Jika seandainya dia keluar dari rumahnya tidak menginginkan selain sholat, sesungguhnya tidak ditulis untuknya pahala ini. tidak menginginkan sholat, bukan tidak Oh, menginginkan sholat, tidak Ustaz. tidak menginginkan sholat. Kalau tidak menginginkan sholat, maka sesungguhnya tidak ditulis pahala ini Ya, baginya. contohnya, Contoh, dia keluar dari rumahnya ke tokonya dan belum azan, gitu ya Ustaz? tatkala, lama tatkala. Oh, tatkala azan. Iya, kalau azan Tatkala dia, azan, dia pergi sholat. iya dia pergi ke masjid itu sholat ya kan. Maka sungguhnya Maka sesungguhnya dia tidak menghasilkan pahala pahala, ini. iya, Karena sesungguhnya pahala didapat bagi i- orang yang keluar dari rumahnya, ya dia tidak mengeluarkan dia. tidak mengeluarkan dia kecuali sholat Nah, kalau orang tadi keluarnya karena apa? Pengen ke tokonya ke kan. toko. Iya. Nah, cuma di sini ada kadang-kadang, lakin kadang tapi rubama kadang-kadang Oh iya. ada Akan kemungkinan. tetapi Kadang-kadang kadang-kadang itu ditulis tapi baginya, bisa jadi ya, rubama ini bisa jadi atau kadang ya. boleh jadi kita kadang-kadang Iya. ditulis baginya pahala dari sejak dia berangkat dari tokonya gitu Ustaz, Ya, atau dari tempat dia jual beli gitu sampai dia ke sampai dia masjid. datang ke masjid gitu ya. Ya, madama Selama dia berangkat dari ini. tempat ini dan dia dalam keadaan bersuci. Iya, jadi kalau misalnya kamu dari rumah udah bersuci dulu, terus kamu ke toko, terus azan, terus kamu ke masjid, mungkin bisa jadi dia dapat pahala yang disebutkan dalam hadis tadi. Tapi selama dia dalam keadaan bersuci dari rumah dulu, ya kan? Iya. Karena syarat-syaratnya kan kalau mendapatkan pahala ini kan dia bersuci di rumahnya, membaguskan berwudunya, kemudian dia tidak mengeluarkan sekali sholat kan? Iya. Dan Allah yang memberi taufik. Hadis yang ke-11 dari ayahnya Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini kunyah ini, nama kunyah. Ini banyak banget namanya Ustaz. Namanya itu Abdullah bin Abbas, Abdullah namanya. Nama kunyahnya Abdul Abbas, nama aslinya Abdullah, anaknya Abbas. Abbas ini anaknya Abdul Muthalib. Berarti dari ayahnya Abbas gitu Ustaz. Bukan ayahnya Abbas. Dari Abil Abbas ini nama kunyah, tahu nama kunyah kan? Nama kunyah, nama aslinya itu Abdullah. bin Nama bapaknya Abbas. Abbas ini anaknya Abdul Muthalib. Berarti Abdul Muthalib ini kakeknya Abdullah, kakeknya Abil Abbas. Iya. Namanya Iya. sama. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Meridhoi ya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sesuatu yang apa ya? Dari hadis yang diriwayatkan dari Robnya. Iya, dari Robnya Allah berkata, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan kejelekan, kemudian menjelaskan itu. Ya. Dan barang siapa yang berniat mengerjakan kebaikan Hama itu
keinginan kuat ya, berniat ya, hamba sama berniat keinginan kuat, berniat dengan kebaikan, palam, namun tidak namun belum melakukannya. Gitu ya Ustaz ya? Suaranya nggak ada Ustaz. Halo? Suaranya nggak ada Ustaz. iya, kedengeran ini? Ya baru ada. Nah, barang siapa yang menginginkan Kebaikan. kebaikan, kemudian dia tidak mengerjakannya, terus Allah menetapkan bagi dia satu kebaikan. Oh iya. Ini hasanatan kamilatan, hasanah itu maf'ul bih kataba ya. Allah menetapkan bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan kebaikan, lalu melakukannya, Allah menetapkan untuknya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. 700 lipat sampai kelipatan yang banyak. Iya, berlipat-lipat. Nah, Bahkan berlipat-lipat banyaknya. Iya, terus? Dan ini untuk kebaikan ya, ingat untuk kebaikan ini. Satu kebaikan kalau dia niat, terus dia nggak melakukannya, tetap ditulis satu kebaikan. Kalau dia melakukannya, ditulis 10 kebaikan sampai 700 sampai berlipat-lipat. Kemudian untuk keburukan, kalau dia menginginkan keburukan, dan dia belum melakukannya, maka Allah menetapkan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Iya, dia berniat jelek, berniat buruk, tapi tidak dilakukan. Maka Allah menetapkan bagi dia satu kebaikan sempurna. Dan apabila dia berniat melakukan kejelekan, dan Allah dan dia melakukannya gitu ya Ustaz. Iya, dia melakukannya. Allah menetapkan satu kejelekan saja. Iya. Berarti ini keutamaan Allah besar ya. Terus syarahnya? Syarahnya perkataan Nabi. Perkataannya ya, sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan keburukan. Catatan untuk kebaikan dan keburukan meliputi 2 makna, gitu ya Ustaz? Iya, mencakup atau meliputi atau mencakup 2 makna. Makna yang pertama, catatan itu ada di Lauhil Mahfuz. Iya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan di dalam Lauhil Mahfuz setiap perkara sama seperti segala sesuatu sama seperti sebagaimana firman Allah, sesungguhnya setiap sesuatu iya, kami menciptakan menurut ukuran. Sudah ditakdirkan ini biqadar. Apa Ustaz? Biqadar dengan sudah ditetapkan. Kami menjawab segala sesuatu, sesungguhnya kami ya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan dengan ketetapan gitu ya. Iya, surat Al-Qamar ayat 49. Dan Allah berfirman, dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis. Iya, terus? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keburukan dan kebaikan di dalam Lauhil Mahfuz apabila seorang hamba melakukannya, sesungguhnya Allah mencatatnya ya Ustaz ya. Ya, mencatatnya sesuai dengan apa ya? Tuntutan hikmahnya. Nah, itu tuntutan hikmahnya dan sesuai pada keadilan dan keutamaannya. Ya, sampai situ aja Ustaz. Oh ya. Terus yang kedua terakhirnya nih, lanjutkan lagi menilma biar selesai.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, fahatani kitabatani, kitabatun sabiqatun, la ya'lamuha illallah, la ya'lamuha illallahu azza wa jalla, fakullu wahidin minna la ya'lamu madza kataballahu lahu min khairin aw sarrin hatta yaqa'u dzalika Yaqa'a. ya hatta yaqa'a dzalika syai'a Syai'u. hatta yaqa'a dzalika syai'u wa Yaqa'a ini fi'il lazim ya. Kemudian asyai'a badal dari dzalika. Terus wa kitabatun lahiqatun idza amilal insanul amala kutiba lahu hasaba ma taqtadihil hikmati wal adli. Ini apa nih Ustadz? Nggak jelas Ustadz ini. Ini juga nggak jelas ini apa ini. Lewatkan saja, nggak jelas ini. Summa bayana dzalika. Summa bayana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika kaifa yaktubu. Fabayana annal insana idza hamma bi hasanatin falam ya'milha katabahallahu ta'ala hasanatan kamilatan. Misaluhu rojulun hamma an yatawadda'a li yaqra al-Qur'ana summa lam yaf'al dzalika wa 'addala anhu fa innahu yaktubu lahu bidzalika hasanatun kamilatun. Kalau hasanatun berarti yuktabu ya. Fa innahu yuktabu lahu bidzalika hasanatun kamilah. Yuktabu lahu bidzalika hasanatun kamilatun. Misalun akharun rajulun hamma an yatasaddaqa wa ayyanal mal alladhi yuridu an yatasaddaqa bihi thumma amsaka wa lam yatasaddaq fayuktabu lahu bidzalika hasanatun kamilatun. Hamma an yusalliya raq'ataini fa amsaka walam yusalli fa innahu yuktabu lahu bidzalika hasanatun kamilatun. Fa in qala qailun kaifa yuktabu lahu hasanatan wa huwa hasanatun. Kaifa yuktabu lahu hasanatun wa huwa lam yaf'alha. Fal jawabu ala dzalika an yuqala inna fadlallahi wasi'un. Hadzal hammul ladzi hadatsa minhu yu'tabaru hasanatan li'annal qalba hammamun imma bi khairin aw bi syarrin fa idza hamma bil khairi fa hadhihi hasanatun tuktabu lahu fa in amilaha Allah mencatat katabahallahu asyara hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsiratin. Udah Ustaz. Sampai sini ya? Naam. Sebentar, saya mau tanya sebentar ini. Ini untuk yang lainnya faedah ya. Kenapa kok di sini fayuk tabu lahu bidzalika hasanatun kamilatun. Perhatikan, ketemu enggak? Rajulun hamma an yatasaddaqa wa ayyanal mal alladhi yuridu an yatasaddaqa bihi tsumma amsaka wa lam yatasaddaq. Fayuk tabu lahu bidzalika hasanatun kamilatun. Ya kan ya?
Hasanatun ini kan mu'anas ya. Kenapa di sini fayuk tabu, enggak tuk tabu? Saya Ustadz. Iya, tanya kamu. Oh iya, bisa dihukumi ke muzakkar apabila sudah didahului oleh kalimat yang lain. Ya, jadi untuk fiil atau untuk fa'il atau naibul fa'il yang dia mu'annas majazi, ya. Ini ketika dia terpisah oleh satu fasil atau pemisah seperti lahu bidzalika ini pemisah ya. Nah, ini boleh untuk fiilnya boleh dikasih tak tanis ataupun tidak ya. Boleh tak tanis, boleh tidak. Tapi memang yang lebih afdol itu diberikan tak tanis. Untuk yang lebih afdol ya sebenarnya ya. Baik. Jadi diartikan dulu. Ketetapan ketujuh gitu Ustadz. Hah? Kita batun. Ya Allah. Ya Ustadz. Ada dua. Ada 5 watt ini nih. Aduh. Fahatani kita batani. Apa mau diartikan besoknya? Iya. Ya, maka ini adalah 2 catatan gitu Ustadz atau 2 ketetapan. Ya, dua catatan ya, 2 catatan. Ya, ada 2 catatan. Sabiqoh berarti ini catatan sebelumnya gitu Ustadz. Catatan terdahulu ya, Catatan terdahulu. Pertama. Catatan terdahulu. Apa namanya? Ya, seseorang tidak melakukannya kecuali karena Allah gitu Ustadz Azza wa Jalla. Yang mana ini? La ya'limuha. Alima Allah mengetahui. Aduh ini udah besok aja deh udah ini udah ngantuk udah. Iya Ustadz, Masya Allah. Besok aja udah nggak fokus ini. Oke, lanjut besok artiin Ustadz. Lanjut besok artikannya ya. Ya Ustadz, Insya Allah. Mungkin juga karena anak ngasih tugasnya untuk kali ini kebanyakan ya, kayaknya dari kemarin agak panjang-panjang. Emang sengaja kasih kepanjangan supaya kalian ya bertambah ya, kemampuannya bertambah, jangan sedikit-sedikit terus. Ya. Baik, ini kita cukupkan sampai sini dulu ya. Untuk mengartikannya besok insya Allah Ummu Nilma di pertama ya. Insya Allah. Saya bertanyakan. Yang sini ada yang bertanyakan? Yang itu aja tadi yang Ustadz, yang tadi itu yang yakunu itu. Yakunu tadi itu yakunu hadza waliyadzubillah. Iya, yang sama dengan ya, sama yang tahu. Ini bisa nggak kalau dia jumlahnya ini dia sebagai badal dari hadza Ustadz. Jadi biniyatihil qatslu wa amalihi gitu Ustadz. Tadi ya. Jadi amalnya dia ataf ke niat. Bentar kita di halamannya Muadilin sebentar. Ya sebentar Ustaz. Halaman berapa ya tadi ya Bu? 70. 70. Sebentar. Udah. Tadi gimana Ummu Nilma? Fayakunu hadza, hadzanya kan dia sebagai isim kana, kemudian biniyatihil qatslu. Jadi hadzanya itu adalah biniyatihil qatslu. Jadi dia biniyatihil qatslunya dia badal dari hadza. Dia jumlah sebagai badalnya hadza. Kemudian wa amali dia ataf ke niat. Wa amali his sabab dia sebagai asbabnya sebagai naat. Kemudian yakun itu sebagai tadi seperti kata Ustadz khobar. Kalau ini yakun ini memang khobar ini dari khobar dari yakun yang pertama. Cuma yang iskal itu niatnya ini kalau ada dalam kurungnya mungkin dia badal ya. Atau mungkin ataf bayan penjelasan dari hadzanya. Fayakunu hadza itu biniyahi al-qatl. Nah al-qatl ini kalau biniyatihi harusnya al-qatla ini mansub.
Karena niyatihi ini masdar mudhof ke fa'il, kemudian al-qad setelah nanti menjadi maf'ul bi dari masdar yang beramalan. Niyatihi al-qad setelah gitu. Kalau mau jadi jumlah apa ya, jumlah penjelas gitu, maksudnya sebagai penjelas. Cuma nanti tanyakan lagi deh ya. Ya Ustaz. Udah malam juga ini. Sampai sini kayaknya ya. Baik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apalagi sampai malam banget ya. Memang Iya Ustaz. Itu enggak, memang mulainya juga agak telat dikit ya.